Sari yang mendirikan itu ada 5 orang. Biasanya Pak Edi Masyadi, Pak Sutoyo, Pak Wiono, kemudian Pak Roni Hartanto, mungkin 4 orang dari pendiri itu. Yang 3 orang adalah guru STM, guru saya di STM. Jadi ketika itu kalau pagi hari saya jadi siswa STM, kalau malam hari saya jadi guru mereka karena saya membalik desa Kediri Kota. Hanya guru-guru STM yang di kota Alhasil. Jadi selesai STM saya bisa kuliah di Akademi Teknologi Negeri di Bandung. Saya ngambil jurusan teknik industri. Kemudian saya masuk kerja. Begitu selesai kuliah, saya kirim lamaran ke beberapa perusahaan. Berbarengan dengan saya kirim lamaran ke beberapa perusahaan, saya juga kirim lamaran ke calon mertua. Ternyata yang duluan diterima oleh calon mertua. Jadi saya nikah, saya belum kerja. Apa ya? Minum. Jadi dapat apa? Belum kerja, nikah dulu. Asal dapat calon mertua yang pengertian. Jangan susah dulu. Bagaimana calon mertua itu bisa yakin? Jadi kita harus tampil meyakinkan. Kalau ketika itu calon mertua saya tanya, kamu kok berani-beraninya ngelamar anak saya sementara kamu belum kerja, misalnya begitu. Kalau zaman sekarang saya sudah mempersiapkan pantun sebetulnya. Jawab. Masya Allah. Terus. Mertua itu. Belum. Udah liar dari Sumbawa. Lewat jalan tol ke Ramayana. Cakep. Memang tidak ada yang saya bawa. Hanya pistol dalam celana. Siapa ya, Pak? Oh, polisi. Saya kira apa? Sudah dicatat. Nggak jadi. Dari polisi. Jadi ada satu poin, harus tampil meyakinkan di depan calon mertua. Oke. Jangan jatuh mental. Sementara ketika itu calon mertua saya abri, istilahnya ketika itu abri, masih orde baru ya. Kita berusaha bagaimana supaya dan dia mah, yang dia mah cuma ya anaknya yang saya incar itu saja baru sendiri. Itulah pengalaman bagaimana supaya penjaringan ini bisa tampil meyakinkan di depan calon mertua. Hikmah menikah. Kalau kita melihat salah satu firman surat Ar-Rahman, walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri dan keturunan. Jadi syariat Islam itu membolehkan, menganjurkan, malah bisa jadi mewajibkan para pria itu untuk menikah. Para rasul pun diutus oleh Allah dan dijadikan bagi mereka istri dan keturunan. Itu syariat yang dianut oleh Islam. Sementara di agama lain ada batasan-batasan. Misalnya kalau kita lihat biku-biku di Muang Thai, itu mereka tinggal di pagoda dan mereka tidak boleh nikah.
Jadi ulama-ulama muda, ulamanya Rawati juga. baik yang ulama laki-laki maupun yang perempuan, sampai yang perempuan juga rambutnya gundul, karena bagi mereka rambut itu adalah perhiasan dunia, sampai begitu. Maka tidak boleh nikah. Itu bagi katakanlah MT-nya muda itu tidak boleh nikah. Di Katolik pastor tidak boleh nikah. Di Islam mubalik itu boleh nikah. Kalau di Islam mubalik tidak boleh nikah, saya mengundurkan diri dari mubalik. Kira-kira begitu. Tapi alhamdulillah syariat Islam ternyata sejak dari penciptaan manusia pertama Adam itu kemudian Allah diberikan pasangan yaitu Hawa. Jadi Adam itu pasangannya Hawa, laki-laki itu pasangannya perempuan. So, Allah tidak menciptakan Adam pasangannya dengan Joni misalnya, enggak, tapi dengan Hawa. Kita lanjut masuk ke lembaran kita. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah, huwa dia Allah alladzi khalaqakum yang telah menciptakan pada kalian. Huwa dia Allah alladzi khalaqakum yang telah menciptakan pada kalian. Kita pakai telah karena fi'il madhi. Dia Allah yang telah menciptakan pada kalian min nafsi wahidah, dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa ja'ala, dan telah menjadikan Allah minha, dari nafsi wahidah. Jadi nafsi wahidah itu muannas. Makanya wa ja'ala minha dari nafsi wahidah. Soalnya kadang-kala MT ada yang memanakan minha dari Adam. Kalau Adam kan muzakkar. Kalau Adam manusia minhu, ya. Minha dari nafsi wahidah. Dan Allah menciptakan dari si nafsi wahidah tadi zaujaha, pada istrinya yang namanya Hawa. Liyaskuna, agar merasa tentram si nafsi wahidah ilaiha, pada zauj. Jadi dalam hal ini saya tulis, dialah Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan daripadanya dia menciptakan istrinya yaitu Hawa, agar dia menjadi tenang kepadanya. Jadi Anda boleh tulis hikmah pernikahan yang pertama adalah liyaskuna ilaiha, agar kita mendapat ketenangan. Jadi sengaja saya kosongkan supaya Anda nulis sendiri bahwa salah satu hikmah pernikahan adalah agar kita mendapat ketenangan. Liyaskuna ilaiha. Maka orang yang sudah menikah itu jiwanya akan lebih tenang ketimbang yang sudah siap tapi belum dapat jodoh tadi, ya. Karena Islam mensyariatkan manusia agar hidup berpasangan suami istri, karena dalam situasi hidup demikian itu manusia menemukan ketentraman dan kebahagiaan rohaniah dan jasmaniah. Ketentraman tidak akan terwujud dalam diri manusia di luar hidup berpasangan suami istri. Itu ceritanya. Ya. Ya. Jadi hikmah pernikahan yang pertama yang bisa kita catat yaitu agar kita
mendapat ketenangan hidup atau ketentraman hidup. Kita ngambil dari kata-kata lias kuna ilayya, sakinah, agar mendapatkan sakinah. Ayat yang kedua itu dibahasnya nanti di belakangan. Sekarang ayat dari yang ketiga dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyar syabab. Dari yang ketiga dulu. Wahai golongan remaja, wahai golongan pemuda, man barang siapa istata'a yang mampu minkum di antara kalian al-bahata pada nikah, fal yatazawwaj, maka agar dia menikah. Fa'inahu, maka sesungguhnya menikah itu aghaddu, lebih memejamkan, lil basari, pada penglihatan, wa ahsanu, dan lebih menjaga, lil farji, pada kemaluan. Jadi saya tulis di layar, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Menikah itu dapat lebih mengendalikan pandangan dan mencegah pelanggaran syahwat. Jadi yang nomor 3, Anda bisa tulis hikmah pernikahan adalah mengendalikan pandangan dan mencegah pelanggaran syahwat. Dalam kondisi masyarakat yang dikatakan lebih modern ini, ada dua hal yang bertolak belakang. Sekarang ini usia pernikahan malah ditulis dalam undang-undang pernikahan. Usia pernikahan cenderung lebih ditunda. Kalau dulu usia 15 nikah katakan lumrah, kalau sekarang katakan belum lumrah. Mungkin 18, mungkin 21. Jadi usia pernikahan semakin ditunda, sementara godaan semakin hebat. Nah, inilah yang beruntung kita berada dalam jamaah yang betul-betul dijaga akhlak kita dan keimanan kita. Kalau tanpa penjagaan agama, usia nikah diundur, godaan semakin hebat. Ini kan bertolak belakang, bahaya ya. Jadi bersyukurlah kita berada dalam jamaah yang selalu awasi dengan ketat. Itu adalah untuk keselamatan kita semua. Ini selaras ya tulisan saya sama di ya apa lah. Qala Rasulullah SAW, atau ini juga bukan dari yang baru bagi kita kan. Salah satu ada 3 golongan, hakun hak Allah atas Allah, menolong mereka. Ada 3 golongan yang mesti akan ditolong oleh Allah, yaitu al-mujahidu fi sabilillah, orang yang membela di jalan Allah, wal mukatab alladzi yuridul hada, budak mukatab yang sedang berusaha untuk menebus dirinya. Yang ketiga, wa naqihul ladzi yuridul afaf,
orang yang nikah karena dengan maksud agar dirinya lebih terjaga. Jangan-jangan ada halaman yang hilang ya. Sorry. Nah, 3 golongan yang mesti ditolong oleh Allah. 1, orang yang berjuang di jalan Allah. 2, budak mukatab yang bertekad untuk memerdekakan dirinya. Yang ketiga, orang yang menikah dengan tujuan agar lebih bisa menjaga diri. Jadi hikmah menikah yang ketiga adalah orang menikah itu mesti akan mendapat pertolongan dari Allah. Jadi urutannya tidak ikut lembaran ya. Silakan dicatat di tempat yang kosong. Jadi hikmah menikah yang ketiga yang bisa kita catat adalah dengan menikah itu orang akan mendapat pertolongan dari Allah, karena Rasulullah SAW bilang 3 golongan yang mesti oleh Allah akan ditolong. Yang nomor 3 adalah orang yang menikah dengan tujuan agar lebih bisa menjaga diri. Nah, ini dalil yang kedua di lembaran. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa ankihu, dan menikahkanlah kalian al-ayyama pada orang-orang yang single. Bahasa Jawanya legan gitu ya. Orang-orang yang single minkum di antara kalian. Yang single itu loh, kalian nikahkan gitu kan. Oh, kenehan semua. Yes, pasti. Wasolihina, dan orang-orang soleh min ibadikum dari hamba laki-laki kalian, wa imaikum, dan hamba perempuan kalian. Kalau mereka sudah tergolong unik usia nikah, udah kamu nikahkan aja. Iya pun jika ada mereka fuqara fakir, orang-orang fakir. Masalahnya mereka ini sekarang kondisinya kondisi fakir, Pak. Gimana? Allah bilang, kalau mereka sekarang dalam kondisi fakir, yughnihim, akan memberi kecukupan pada mereka siapa? Allah yang akan memberi kecukupan pada mereka. Dari mana? Min fadlihi, dari keutamaannya, keutamaan Allah. Wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Jadi dalam lembaran termasuk yang nomor 2, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau mereka dalam keadaan fakir, Allah akan memberi mereka kecukupan dari karunia-Nya, karena Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi boleh ditulis di hikmah pernikahan nomor 2, dengan menikah itu Allah akan memberi kecukupan. Boleh juga ditulis Allah akan memberi kekayaan, karena kata-katanya yughnihim, Allah akan memberikan kekayaan. Jadi saudara-saudara, orang yang sudah menikah biasanya lebih bisa mengatur keuangannya. Ketika masih bujang, ketika masih lajang, gajinya habis untuk sendiri. Tapi setelah punya istri, jadi cukup untuk berdua, malah masih bisa nabung. Begitulah kalau Allah memberi rezeki. Boleh dilihat
pengalaman bapak-bapak kita, saudara-saudara kita. Biasanya begitu. Ketika masih lajang, gaji ya habis. Berarti untuk sendiri. Gaji yang sama dipakai untuk nikah, cukup buat berdua malah bisa. Itulah kalau Allah memberi kecukupan. Dulu punya kamu, baru oper punya orang. Nah, Di lembaran gitu loh. dari nomor 4, anna Rasulullah SAW qala, Nabi telah bersabda, idza mata, ketika mati siapa insan manusia, putuslah anhu dari insan, apa yang putus, amaluhu, amalnya, illa kecuali min salasati asya'a, dari 3 perkara. 3 perkara apa saja yang tidak putus? Artinya meskipun dia itu sudah meninggal, pahala akan terus mengalir dari 3 sumber, yaitu 1, min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau dari ilmu yang diambil manfaat dengan ilmu tersebut. Au waladin sholihin, atau dari anak soleh yad'ulahu, yang mendoakan kepada insan. Bila seseorang meninggal dunia, maka putuslah semua amalannya. Dia tidak bisa beramal lagi karena dia sudah tidak bisa lagi sholat, puasa maupun ibadah yang lain. Tapi ada 3 hal yang bisa tetap mengalirkan pahala meskipun yang bersangkutan sudah terbujur di alam kubur. Yang 3 itu adalah, pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, anak soleh itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah menikah. Kalau belum menikah, itu dari mana udah punya anak soleh? Berarti hikmah menikah yang di nomor 4 bisa Anda tulis bahwa dengan menikah itu kita akan punya investasi akhirat, yaitu anak-anak yang soleh-solehan, dan itu tidak bisa didapat kalau tidak lewat menikah. Judulnya tidak saya tulis di lembaran, riwayat Al-Baihaqi. Anna ibn Umar arada alla yatazawwaj faqala Hafsah ay akhi la taf'al tazawwaj. Yang artinya ceritanya ketika itu Ibnu Umar berniat untuk tidak nikah. Kemudian dinasihati oleh kakaknya, yaitu Hafsah. Hafsah bilang, saudaraku, dek, jangan ya dek, jangan begitu, nikahlah. Kalau kau punya anak, misalnya si anak meninggal waktu kecil, jadi pahala bagimu. Kalau mereka hidup sampai tua, jadi sumber doa bagimu. Masya Allah. Masih melengkapi hikmah nikah yang nomor 4 tadi, bahwa dengan menikah itu kita akan punya investasi akhirat, yaitu doa dari keturunan kita yang soleh-solehan. Enggak sih, enggak ukur. Itu lagi ngomong.
Yang keenam juga kebetulan tidak ada di lembaran. Qala Rasulullah SAW, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisbatin falyattaqillah fin nisfil baqi." Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Jadi hikmah yang keenam, orang menikah akan lebih sempurna agamanya. Boleh ditulis di tempat yang kosong saja. Jadi ternyata dengan menikah itu akan bisa lebih menyempurnakan agama kita. Nah, kalau ini dalam lembaran dari nomor 5, wa fi budi ahadikum, dan dalam bagian tubuh salah seorang kalian, maksudnya dalam kemaluan kalian, sodakotun, ada sodakoh. Dalam hubungan suami istri itu, hubungan suami istri saja bernilai sodakoh. Jadi budi ahadikum itu hubungan suami istri, hubungan seksual suami istri itu mengandung sodakoh. Kalau mereka berkata, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati, apakah mendatangi ahaduna, salah seorang kami, syahwatahu, pada syahwatnya, wa yakunu, dan akan ada lahu bagi ahad, fiha, dalam syahwat, ajrun, pahala." Kan Rasulullah menjelaskan, kamu ketemu dengan temanmu dengan wajah yang cerah, itu jadi sedekah. Kamu mengucapkan salam untuk saudaramu, jadi sedekah. Kamu menyingkirkan hal-hal yang membahayakan dari tempat orang lewat, jadi sedekah. Dalam hubungan suami istri itu pun bernilai sedekah. Sahabat bertanya, apa iya ya Nabi? Kan hubungan syahwat itu kan, hubungan suami istri itu kan kebutuhan biologis. Apa iya dapat pahala juga? Nggak jelas. Kok enak banget gitu mungkin. Sudah syahwatnya terpenuhi, dia dapat enak, dia dapat pahala. Apa betul begitu? Sahabat ingin meyakinkan kepada Rasulullah, apakah betul dalam hubungan suami istri penyaluran syahwat itu ada pahala? Ternyata Nabi menjawabnya dengan jalan pikiran yang agak aneh. Kala Nabi menjawab, coba kamu renungkan, ara'aitum, apakah melihat kalian, lau watu'aha, jika meletakkan si ahad pada syahwat, fi haramin, di tempat yang haram, akana, apakah ada alaihi, berat atas ahad, fiha, dalam syahwat tadi, wizrun, dosa? Jadi tadi pertanyaan sahabat itu meyakinkan, bertanya pada Nabi, Nabi, apa iya kalau seorang suami mengumpuli istrinya itu dapat pahala? Mungkin kalau bahasa bebasnya itu enak banget, lahiriahnya dapat enak, di hadapan Allah dapat pahala juga. Apa begitu? Nabi mengajak merenung. Coba kamu renungkan, kalau dia meletakkan syahwatnya itu kepada yang tidak halal, kepada pelacur, kepada dengan zina, kan jadi dosa. Dosa kan? Oh iya betul. Nah, kalau diletakkan di tempat yang lain itu dosa, berarti kalau ditempatkan yang sebenarnya pahala. Kan jalan pemikirannya kan begitu. Fakadzalika, maka seperti begitulah
idza wada'aha, ketika meletakkan si ahad kepada syahwat fil halal, di tempat yang halal, karena ada lahu bagi ahad apa ajrun, pahala. Gitu loh. Cara berpikirnya begitu kata Nabi. Kalau diletakkan di tempat yang lain itu menjadi dosa, berarti kalau diletakkan di tempat yang halal itu menjadi pahala. Jalan pikirannya seperti itu. Seperti ada pertanyaan begini, Pak, kalau saya dengerin murotal, kalau saya dengerin murotal, berpahala apa enggak? Gitu kan? Ya dibalik aja. Nah, kalau kita mendengarkan apa misalnya yang menjadikan dosa ghibah, kalau kita mendengarkan ghibah, mendengarkan fitnah, jadi dosa enggak? Ya dosa. Nah berarti kalau kita mendengarkan fitnah ya bahkan itu cara berpikir. Nah, Rasul juga begitu. Ketika oleh sahabat ingin meyakinkan, apa betul dalam hubungan suami itu berpahala? Nabi menjawab, kalau diletakkan di tempat yang lain kan dosa. Berarti kalau ditempatkan di tempat yang halal, kelak itu akan menjadi pahala. Dalam hubungan badan dengan istri pun bisa menjadi pahala. Para sahabat bertanya, apakah betul ya Rasulullah bahwa orang yang mengeluarkan syahwatnya kepada istrinya bisa menjadi pahala, orang yang menyalurkan syahwatnya kepada istrinya menjadi pahala? Rasulullah menjawab, bukankah kalau dia menyalurkannya kepada selain istrinya akan menjadi dosa? Berarti kalau dia menyalurkannya kepada istrinya, tak kelak akan menjadi pahala. Mantap. Jadi kalau anda tulis apa nomor 5 kira-kira? Terserah anda menulis apa di situ. Hikmah pernikahan yang nomor 5 di sini. Menjaga dari zina. Ya, silakan reaksi anda sendiri aja. Astagfirullah. Jika umumnya banget. Mungkin kalau saya ternyata dalam hubungan suami istri pun dipenuhi dengan pahala. kita akan mendapat pahala. Atau orang yang sudah menikah itu bisa memperbanyak pahala. Nanti kalau anda sudah punya istri, bisa jadi istri anda bilang, Mas kita cari pahala yuk. Nah, Masya Allah. Sholat bareng. Gitu kan ya. Sholat bareng dulu. Astagfirullahaladzim. Ya, mau sih. Belum diam. ya karena ini sudah kalangan-kalangan unik usia nikah kan. Lebih paham lah. Orang yang menikah akan mendapat pahala yang lebih banyak karena apa yang dia berikan untuk anak istrinya berupa sandang, pangan maupun papan akan bernilai sedekah di sisi Allah, termasuk hubungan seksual. Karena dalam hadis-hadis dijelaskan seorang suami yang memberi nafkah kepada keluarganya itu dinilai sedekah. Maka sebaliknya seorang istri juga yang memberikan layanan kepada suaminya itu juga bernilai sedekah. Layanan itu ya apakah layanan menyediakan makan, layanan mencuci pakaian, termasuk layanan seksual itu adalah bernilai sedekah. Dan itu hanya bisa didapat oleh orang yang sudah menikah. Sensor. Ini tidak ada dalam Lebaran, tapi ini juga hadis yang sudah tidak asing bagi kita. Ibnu Asakir meriwayatkan
arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu shalihah wa auladuhu abrara wa khulatahu shalihin wa yakuna rizquhu fi baladi. 4 sumber kebahagiaan bagi seseorang orang mukmin tentunya. Yang pertama, jodohnya soleh atau solihah, anak-anaknya anak yang baik-baik, teman pergaulannya juga soleh solihah, dan sumber rezeki tidak jauh-jauh berada di negerinya sendiri. Tahun 89 saya haji pertama, saya sambil bawa surat lamaran untuk kerja di Jeddah. Jadi begitu saya selesai haji dari Mekah, saya ke Jeddah dengan Bapak Imam Abdul Zahir. Ketika itu saya masukkan lamaran di Zahid Traktor. Zahid Traktor itu kalau di Indonesia mirip dengan Trakindo Utama, agen alat-alat berat yang mereknya Caterpillar. Jadi dari Mekah saya dengan kebetulan bareng dengan Pak Abdul Zahir. Beliau tanya, ngapain ke Jeddah? Saya mau melamar Pak. Saya buat surat lamaran. Ternyata ketika saya sudah wawancara dengan manajernya mengatakan, Pak, sekarang nggak ada lowongan. Baru saja 2 minggu yang lalu kami menerima 2 karyawan dari Indonesia juga, ya kan masih teman saya. Jadi berapa lama ketemu dengan Pak Zahir, saya bilang, gimana lamaran, terima nggak? Dia cerdas, nggak Pak, karena sudah tidak ada lowongan. Beliau mengatakan, ya sudah, lebih baik di Indonesia aja, bisa ketemu keluarga setiap hari. Nah ini karena sumber kebahagiaan yang keempat itu jika sumber rezekinya di negeri sendiri. Dengan demikian maksudnya bisa setiap hari ketemu dengan keluarga. Itu kenikmatan yang tak ternilai. Bukan berarti nggak boleh kerja di luar negeri, boleh saja. Tapi kalau dibanding-banding sama-sama nyari rezeki, jauh dari keluarga dengan dekat keluarga, ya lebih enak dekat keluarga lah. Di sini dikatakan bahwa ternyata teman pergaulan itu menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi kita. Karena satu hadis yang kita sudah sering mendengar, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu menurut agama teman dekatnya. Sumber kebahagiaan. Jadi kualitas keberagamaan kita itu bisa dilihat dari dengan siapa kita bergaul. Maka Nabi mengatakan, hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekat. Jadi saudara-saudara, kita perlu banyak teman ya, tapi bagaimanapun juga kita harus bisa menyeleksi teman yang bermanfaat untuk kita. Teman bukan hanya teman ketika kita masih bujangan, kan? Nanti sampai kita berkeluarga juga kan tetap berteman. Nah, ketika itu kita harus bisa melihat, menyeleksi siapa yang layak untuk jadi teman kita. Karena apa? Karena teman itu akan mempengaruhi keberagamaan kita, keimanan kita. Saya akan mengambil, jadi teman yang baik bisa menjadi sebab seseorang menjadi baik, ya. Teman yang buruk bisa menjerumuskan dalam keburukan. Ini hadisnya yang sudah sering kali kita dengar, bahwa teman yang baik itu seperti kita berteman dengan tukang atau penjual parfum. Kalau teman yang jelek itu seperti kita berteman dengan tukang pandai besi, ya. Sekira kita sudah tidak asing dengan hadis ini. Saya pernah membaca satu buku karangan Hamka.
Di situ Hamka menulis tanda-tanda sahabat yang baik untuk kita, orang yang layak kita jadikan sebagai teman dekat. Beliau menulis, teman yang baik itu kalau persahabatannya tulus, tidak ada udang di balik batu, tidak PMP tahu nggak? Ini terutama orang Sunda, pren makan pren. PMP. Persahabat yang tulus, tidak ada udang di balik batu, tidak ada niatan untuk mencelakakan temannya. Kedua, teman yang baik adalah tegas kepada kita pada waktunya, tidak mengambil muka asal bapak senang, sanggup menyalahkan perbuatan kita yang salah walaupun pahit bagi kita menerimanya. Teman yang baik itu teman yang tega sampai hati menunjukkan kesalahan kita kalau memang kita salah. Itu namanya teman yang baik. Tidak hanya ketika yang baik-baiknya aja. Jadi kalau kita punya teman mengingatkan kita, itu menunjukkan bahwa dia adalah teman yang tulus. Mau berkorban untuk kita sebagaimana kita mau berkorban untuknya. Tidak hanya mau menerima tapi juga mau memberi. Itulah tanda teman yang setia. Tahan melihat perangai dan tabiat buruk kita yang ada pada tiap-tiap orang, sehingga tidak segera dia naik darah melihat keburukan itu. Bahkan dia sabar. Kelak apabila datang angin baik, dia akan menunjukkan kesalahan kita itu dengan laku yang patuh. Itulah kalau namanya teman setia. Tidak dikit-dikit, kalau di WA grup itu dikit-dikit bela. Tapi zaman Hamka dulu belum ada medsos. Jadi teman setia itu walaupun melihat ada kejelekan kita, dia tetap sabar menemani kita. Suatu saat pada momen yang terbaik dia akan mengingatkan kesalahan kita itu. Itulah namanya teman setia. Bisa terus terang kepada kita, tidak pernah membohongi walaupun dengan berdusta. Dan walaupun dengan berdusta itu menurut pertimbangannya akan dapat memelihara hati kita. Dihormatinya rumah tangga kita, dimuliakannya kehormatan kita, dan tidak ada unsur lain pandangannya kepada istri kita. Itu namanya teman yang baik mesti begitu, ya. Rumah tangga kita juga dihormati oleh dia, tidak cari-cari kesempatan untuk menodai pertemanan. Karena kan apalagi namanya bertetangga, berzina dengan tetangga itu dosanya 10 kali lipat daripada berzina dengan yang lain. Tapi bukan berarti kalau itu enakan berzina dengan lain, bukan. Hanya dosanya itu loh. Karena maksudnya dengan tetangga kan saling menjaga, saling percaya. Kok sampai menodai kepercayaan, dosanya 10 kali lipat. Mencuri barang tetangga itu dosanya 10 kali lipat ketimbang mencuri barang orang lain. Karena dengan tetangga, dengan teman dekat kita harus saling menjaga, saling menghormati. Nah, namanya teman setia itu rumah tangga kita itu dihormati. Hendaklah lebih utama budinya dari kita. Kalau bisa kita punya teman itu yang budinya lebih baik daripada kita, wawasannya lebih luas, tujuannya lebih mulia, sehingga dibawanya kita ke atas, bukan dijatuhkannya kita ke bawah. Jadi kalau kita punya teman yang baik itu, kita bisa terangkat, ilmu kita yang bertambah, derajat kita bertambah, bukannya malah kita dijelongkrongkan
dibawa ke bawah. Itulah teman yang baik. Dipersetujukannya jalan pikirannya dengan jalan pikiran kita. Ini bahasanya Hamka. Entah abad yang lalu begini bukan? Maksudnya ide-ide kita itu yang mau menyatukan yang baik. Inilah beberapa tanda sahabat setia menurut salah satu buku yang ditulis oleh Hamka. Anda kenal Hamka kan? Dengan Nama aslinya siapa? Buya. Hamka itu kan singkatan. Buya. Haji Amarullah. Haji Amarullah. Lebih terkenal nama singkatannya ketimbang nama aslinya. Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kalau saya Karimullah. Kalau teman saya Allah. Akbarullah. Salah satu novel karangan Hamka, Anda tahu judulnya? Apa Mbak? Tenggelamnya kapal Panderwick. Terus Hayati. di bawah lindungan Ka'bah. Selain mengi. Kalau Anda punya kesempatan baca novel-novel Hamka itu novel-novel yang Islami. Itu saya perkenalkan Anda dengan salah seorang sastrawan cukup terkenal di Indonesia. Dulu beliau pernah mengunjungi Wista. Ya, dalam hal itu beliau tidak menerima ajakan kita. Nah, itu tadi bagian pertama adalah bagaimana kita mengetahui beberapa hikmah pernikahan. Anda bisa susun sendiri lagi. Ini kan yang bisa saya tangkap gitu. Mungkin nanti Anda bisa menambah lagi hikmah pernikahan selanjutnya apa lagi? Monggo silakan. Tidak boleh cuma ini hikmah pernikahan, ya udahlah. Silakan Anda susun lagi apa saja hikmah pernikahan sehingga Anda punya semangat untuk melamar anak calon tua. Yes, Mas Akbar. Pak Akbar. Ada yang namanya mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta yang di situ mengandung Sendiri. Monggo, rapiin aja. Dijauhin lagi. mengandung birahi. Mawaddah itu cinta yang mengandung birahi. Kalau rahmah itu betul-betul kasih sayang. Taper aja. Kalau rahmah itu lihat hadisnya tentang rahmah. Allah menciptakan 100 rahmah. Allah letakkan 1 ke dunia dan yang sisanya Allah tahan di akhirat.
dengan rahmah atau rahmat yang satu itu, semua penghuni dunia bisa saling kasih sayang, sampai induk binatang buas saja menggeser kakinya supaya tidak menginjak anaknya. Harimau binatang ganas itu pun menyingkirkan kakinya agar tidak menginjak anaknya. Itu bagian dari rahmat. Nah, kalau mawadah dengan berlalunya usia pernikahan, jadi pernikahan usia 0 kan, terus katakanlah sampai pernikahan emas 50 tahun misalnya, bisa jadi mawadahnya itu semakin sempit. Ketika pertama nikah bisa jadi lebih banyak mawadahnya ketimbang rahmahnya. Kenapa? Karena yang cewek yang masih kelihatan seksi, yang cowok juga kelihatan gagah, maco gitu kan. Tapi dengan perkembangan usia, apalagi sudah 50 tahun pernikahan, seksinya sudah hilang, maconya juga sudah hilang. Tapi tidak apa-apa, karena di situ porsi rahmanya akan lebih besar ketimbang mawaddah. Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah super lansia, mereka tetap rukun. Mungkin sudah tidak ada lagi zamannya hubungan seksual, sudah tidak ada, mawaddah sudah tidak ada. Tapi porsi rahmanya belum ada, mereka tetap lestari. Lihat kakek-kakek panjenengan, kakek nenek panjenengan sampai sepuh-sepuh masih tetap rukun, karena di samping mawaddah ada rahmah. Ketika itu mungkin porsinya rahmah ya lebih banyak, lebih menonjol. Batik khasnya Palembang. Ini saya punya cerita baru sebenarnya nanya buat setelah sekian lama. orang dewasa ya. Tidak apa-apa saya ceritakan di sini karena Anda sudah usia nikah. Ceritanya ada lansia berlibur ke Singapura, ya. Kalau dulu sebelum mendarat di Singapura itu imigrasi Singapura membagikan formulir, kita isi formulir imigrasi. Formulir imigrasi itu tidak diisi ketika kita sudah mendarat, tapi di pesawat pun kita sudah boleh diisi formulir. Jadi di pesawat sebelum landing di Singapura itu kita bagi non Singapura, bagi non Singapura, non Malaysia, kasih formulir. Isi kan, data untuk imigrasi. Jadi ada lansia nih, kakek sama nenek. Si neneknya tanya, ini diisi ya? Iya. Nim, bisa? Ya isi nama kamu. Terus umur apa sih Inggrisnya? Juga. Tulis umur. Terus ada tulisan seks. Seks itu kan pengertiannya kalau dalam bahasa Inggris jenis kelamin. Gender. Tapi si nenek ini kok tulisan seks diisi apa ini? Kayaknya bilang tulis saja, sudah jarang-jarang. Sudah jarang-jarang. Karena apa? Karena dengan usia pernikahan yang semakin meningkat, mawaddah, rasa cinta yang mengandung birahi mungkin sudah bisa jadi sudah hilang. Tapi tetap mereka rukun karena ada rahmah. Porsinya semakin besar. Jadi itulah bekal melestarikan rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti ketika Anda menulis SL, Yang mana tuh? sudah ada contoh SL belum? Belum. Ya. Nanti ketika Anda menulis SL, itu kan udah terangkan saya nama, umur, sambung di mana. Saya mohon amal soleh para bapak pengurus untuk melancarkan niat baik saya melamar seseorang, nama ini sekian, alamat sambungnya di mana, untuk menjadi istri saya. Nanti di bawah itu
Ini batik Apabila jumput tanamnya, sudah jadi menjadi istri buat saya, motif saya ini satu-satu. berjanji untuk akan bisa Di nasihat, diikat kayak akan gitu, bisa diikat bersama-sama dalam gitu. menetapi ibadah. Iya, satu-satu. Di bagian akhirnya Namanya Islam batik Anda akan jumputan. tertulis sampai bisa bersama. Nggak boleh dicuci, cucinya pakai sampo. Cuman diselepas. Nggak boleh digosok, nggak boleh dikucek. Jadi kita Cara perawatan ya. niat nikah kita itu di akhirnya dengan kalimat Aku baru balik agar kemarin, bisa baru beli. bersama-sama. Aku ada kemarin baru balik, kayak 2 minggu yang lalu. Ketika yang putri Balik bentar, aku mengisi kayak formulir cuman 4 hari, 5 hari lah gitu. udah pernah belum? Belum ya? Iya, balik bentar aku. Nanti akan mengisi formulir Kalau di sana permohonan ini mahalnya. saya nama, umur, Aslinya. dengan Lumayan. ini menyatakan menerima lamaran dari seorang pria jamaah nama anu 450. setelah Ada yang bahan saya biasa. menjadi istrinya, Kalau ini kan saya ini kan sanggup bikinan motifnya bikin sendiri, sama ini kan rajutan. dan diakhirinya Tenun. agar bisa bersama-sama Tenun dia. bunyi sekali Anda itu kira-kira Tenun. sampai bisa Aku kalau ada balik lagi pengen beli. dengan tujuan akhir agar bisa bersama-sama masuk surga. Makanya pengurus juga kalau niatnya ingin bersama-sama surga, maka pengurus juga semangat untuk melancarkan. 56 menit. Jadi tujuan pernikahannya sampai di mana? Bisa bersama-sama masuk surga selama dari nikah. bukan hanya sekedar agar bisa sampai kakek nenek, udah nggak seperti sampai sampai masuk surga, karena kakek nenek juga yang bercerai ada. Saya punya kenalan namanya Jamal Mirdad. Belum. Dulu yang generasi tua tahu ya. Tersinggung juga. Wow. Pak Indo. Yang generasi Mas Ikron. Jamal Mirdad itu punya istri namanya Lydia Kando. Sama-sama artis. Mereka nikah sampai punya anak, sampai punya cucu. Setelah punya cucu cerai. Aneh. Tapi mungkin dia dulu karena doanya agar bisa sampai kakek-kakek nenek-nenek cerai. Tujuan kita bukan hanya sekedar kakek nenek, sampai bisa bersama-sama masuk surga selamat. Nggak mau. Itu rumahnya itu dekat dengan masjid kita di daerah Gimana Pasar Jumat sana. Jadi kalau kita mau ke Masjid Kolombo itu mesti lewat rumahnya Jamal Mirdad. Dia akan tahu itu. Nah, kira-kira begitulah antara mawadah dan jadi porsi mawadah itu mungkin di awal-awal pernikahan lebih besar ketimbang ada satu cerita lagi. Sebetulnya cerita buat orang-orang dewasa. Sudah dewasa juga. Pak Ari dewasa. Ada seorang istri lansia, kan sudah berumur lansia. Pak Ari dewasa. Dia mengatakan, iya ya kayaknya lebih enak zaman Pak Harto. Kan suka ada di belakang tuh itu gambar Pak Harto bilangnya apa? Jangan ini Buto, gitu kan? Buto. Jadi si istrinya bilang, iya kayaknya lebih enak zaman Pak Harto. Suaminya aneh. Tumben tuh bicara politik, gitu kan? Biasanya nggak pernah ada dari dulu udah zaman Pak Harto, Habibie ganti Megawati, ganti SBY, nggak pernah bilang. Kok tumben sekarang dia bilang enakan zaman Pak Harto? Emang kenapa Bu? Ya waktu zaman Pak Harto kan kamu bisa seminggu 2 kali. Sekarang 11 kali aja nggak pernah kali gitu. Apa tuh Pak? Nah kan kalau belum dewasa nggak ngerti kan? Oh iya. Pak Ari tahu. Itu belum gede nih. Terus kata suaminya juga begitu. Oh gitu toh. Ya, betul memang zaman Pak Harto. Loh, emang kenapa Pak? Waktu
waktu zaman Pak Harto ukuran masih S, sekarang sudah XL. Apa tuh Pak? Itu hanya bisa dianggap oleh orang-orang yang dewasa, yang masih anak-anak belum balik itu enggak. Oke. Itulah bagaimana mawadah dan rahmah itu seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Ketika kita pertama ijab kabul, apalagi di depan Ka'bah, biasanya Pak Allah akan mengingatkan kita dengan ayat ini. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Para suami, ini ayat ini ditujukan kepada para suami. Pergaulilah istrimu dengan baik. Ini pesan Allah kepada para suami. Cuma kalau di pengajian kelompok selewat biasanya. Wa ashiruhunna, dan mempergaulilah kalian suami pada mereka istri bil ma'ruf dengan baik. Nah, lewat kita. Karena dianggap wah semua sudah paham lah. Mana Hanum? Nah justru kita lah harus menggali bagaimana suami mempergauli istri dengan baik. Saya suka berpesan kepada para calon suami atau suami baru bahwa mempergauli istri dengan baik itu dimulai dengan berkata yang baik. Berkata baik itu bukan hanya kewajiban istri pada suami juga pada istri harus berkata baik. Karena itu termasuk dasar dari wa'asiruna bil ma'ruf. Sebagaimana berkata baik itu bukan hanya kewajiban anak pada orang tua pada anak juga harus berkata baik. Berkata baik itu bukan kewajiban jamaah kepada pengurus. Pengurus juga kalau berbicara jamaah. Jadi suami mempergauli istri dengan baik itu pertama dengan berkata yang baik. Ya tentu kewajiban suami juga memberi nafkah dengan nafkah yang baik, terutama dari sumber yang halal. Karena keluarga di rumah itu bukan mengharapkan soal banyaknya uang yang dibawa, tapi yang pertama dari sumber yang halal. Nah, dalam hal ini juga meniduri yang baik. Karena beberapa bulan yang lalu ada kasus dibawa ke Wakil 4 dan keputusannya suami istri datang ke Wakil 4 kepada keimaman, oleh keimaman diputusi supaya mereka cerai. Karena apa? Karena suami tidak bisa melindungi dengan baik. Ya istrinya menderita lah. Gimana? Buat di beberapa daerah SL Anda itu ditulisin gitu. Dan saya menyatakan bahwa saya bisa tahiyat. Kalau enggak, tidak masuk kepada wa'asiruna bil ma'ruf. Ayat tersebut berlanjut dengan wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka jika kamu tidak menyukai mereka, karena mungkin saja kamu tidak menyukai sesuatu, Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa dalam bersuami istri itu mungkin Anda akan menjumpai sesuatu yang tidak Anda senangi. Itulah namanya sumber konflik. Ketika sebelum menikah, yang diketahui cuma yang baik-baiknya aja. Sekalinya ketemu, yang cewek udah cantik, yang cowok udah ganteng. Sebelum nikah. Tapi setelah nikah, ternyata pasanganku jauh yang dari yang aku harapkan. Ada mungkin beberapa hal yang tidak kamu senangi, tapi Allah mengatakan fa'asa anta perhusaian wa ja'alallahu fi khairin katsir. Mungkin saja kamu tidak menyukai sesuatu karena pasanganmu itu bukan manusia sempurna, tapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang baik. Jadi
dalam kata-kata fa'in karihtumuhunna, sebutnya di situ ada kata yang tersimpan. Kalau kamu membenci sesuatu, bersabarlah, fasbiru. Ada kata yang tersimpan yaitu fasbiru. Kalau nanti setelah Anda menikah ternyata Anda melihat pada pasangan Anda itu ada sesuatu yang tidak Anda senangi karena sudah masuk dalam pernikahan, fasbiru, sabarlah. Sudah waktunya istirahat dulu. Menurut para pakar pendidikan katanya daya tangkap kita itu paling bisa 45 menit sampai 60 menit. Kalau sudah lewat itu sudah bisa. Saya cuma 5 menit tadi. Yang punya minuman silakan diminum. Yang punya makanan silakan dimakan. Tinggal lah. Ada nanti lagi ya. Kita